Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PPG Prajabatan UNS gelombang 2 tahun 2023. Di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi understanding by design, kemampuan aplikasi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farhan Rajandra Danasura, Ibnu Rohmadi, Kirana Wulan Hardiani, Winda Marlina, dan Eriana Kuswardani. Yang pertama, efektif. Merupakan proses terjadinya suatu efek dalam suatu perbuatan sesuai yang dikehendaki. Pembelajaran yang efektif biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat pencapaian tujuan. Pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari mutu pembelajaran yang berkualitas. Karena kualitas hasil peserta didik tergantung pada efektivitas proses pembelajaran yang terjadi. Ada 4 strategi pengajaran yang efektif, yaitu 1. Visualisasi, 2. Pembelajaran kooperatif, 3. Instruksi berbasis pertanyaan, dan yang keempat, penggunaan teknologi di dalam kelas. Selanjutnya, efisien. Ini juga bermakna sebagai usaha atau proses dalam menyelesaikan sesuatu secara optimal. Efisien ini berkaitan dengan waktu, karena seseorang yang bekerja secara tidak langsung ia akan memperhatikan segala aspek, termasuk waktu. Selain itu, efisien ini juga bisa diartikan sebagai manajemen kontrol, sebagaimana kita bisa manajemen tenaga, waktu, bahkan uang. Karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan tentunya harus berkonsep pada efisiensi. Selanjutnya, fasih. Fasih merupakan suatu sebutan bagi kemampuan untuk mengetahui banyak kosakata yang akan memudahkan kita dalam menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Kefasihan dalam suatu hal tentu juga akan menggiring kita pada kemudahan untuk menguasai kemampuan yang diujikan. Sudah selayaknya setiap peserta didik memiliki kefasihan dalam potensi yang mereka miliki. Fasih tidak jauh beda dengan mahir. Biasanya seseorang yang sudah fasih merupakan orang yang sudah terbiasa dalam melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya, adaptif. Menurut KBBI, kata adaptif memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dapat juga diartikan sebagai kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompoknya. Adapun konsep perilaku adaptif adalah yang pertama, kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk dapat melakukan kebebasan pribadi dan kemampuan untuk dapat beradaptasi secara pribadi. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan fungsi otonomi dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, kemampuan seseorang yang berkaitan dengan fungsi kemandirian sesuai dengan usianya. Kemudian yang selanjutnya, anggun. Menurut KBBI, anggun artinya apik dan berwibawa atau tingkah laku yang berwibawa. Perilaku pelajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri peserta didik dalam menanggapi dan merespon setiap kegiatan pembelajaran, menunjukkan sikap antusias dan bertanggung jawab atas kesepakatan dalam proses belajar yang diberikan kepadanya. Perilaku belajar memiliki 2 penilaian. Kuantitatif, yaitu baik atau buruk tergantung kepada individu yang menjalankan proses pembelajaran.
Perilaku belajar juga berbicara mengenai cara belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar merupakan cara agar tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan teknik-teknik belajar yang dilaksanakan secara individu atau siapapun dalam waktu dan situasi belajar tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.